Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wassobihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagari rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tinggal kurang 1 bulan lagi, kita sudah memasuki bulan Sya'ban sekarang. Jadi pada minggu ini dan juga beberapa minggu selanjutnya mendekati bulan Ramadan, jadi insya Allah kita ada 4 minggu lagi sebelum bulan Ramadan, kita akan membahas mengenai suatu topik yang tentunya kita kenal di Ramadan ini. Selalu topik yang diulang-ulang yaitu takwa. Ya, jadi dalam ayat Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik sekalian mungkin ingat ya mengenai ayat mengenai bulan Ramadan ini, puasa Ramadan ini, di akhir ayatnya disebutkan la'alakum tatakun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Itu terjemahan bahasa Indonesianya ya, la'alakum tatakun, bahasa Arabnya. Jadi kita lihat tujuan puasa ini agar kita menjadi takwa. Nah, apakah takwa itu? Kita sudah pernah membahasnya sebelumnya. Secara singkat adalah menjalankan perintah Allah, baik yang publik, ya, yang eksternal maupun yang private, ya, yang di dalam hati, dan juga menjauhi larangan Allah pada saat kita di hadapan orang, publik, ataupun pada saat kita sendiri. Ya, jadi selalu dengan kata lain kita selalu sadar bahwa kita ini dilihat Allah. Dengan demikian kita mendekatkan diri pada Allah karena kita ingin mencapai ridho Allah. Ya, jadi itu definisinya takwa. Nah, tujuan dari puasa itu untuk mencapai takwa. Nah, kita juga pernah membahas apa keuntungan-keuntungan atau fadilah-fadilah dari takwa. Tetapi pada kesempatan kali ini yang kita fokuskan adalah mencapai takwa. Jadi di dalam buku ini, ya, Agenda to Change Our Condition, yang ditulis oleh Sheikh Hamzah Yusuf dan Imam Zaid Shakir, ada satu bab mengenai practical exercises, mengenai latihan-latihan untuk mencapai takwa. Ada 8 latihan yang insya Allah kita akan bagi di 4 minggu menjelang bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, di kesempatan kita berjumpa ini ya. Jadi 8 itu, yang pertama adalah sholat. Jadi menjaga sholat kita, supaya kita sholatnya baik, kita usahakan ya, dari mulai tata caranya, kemudian kesucian diri kitanya, ya, nanti insya Allah kita akan bahas. Dan kemudian yang 7 yang lainnya adalah 7 pintu masuk menuju hati. Ramadan adalah bulan untuk melatih kesucian hati kita, atau dengan kata lain tazkiyatun nafs, menyucikan hati kita. Itulah bulannya Ramadan. Makanya kita lihat pintunya ada 8 menuju hati menurut para ulama, dan kita coba untuk setiap pintu itu kita jaga. Ya. Nah, tentunya exercise ini setiap orang berbeda-beda. Nah, kita akan membahas 8-8-nya, tapi tiap orang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang ingin meningkatkan kualitas sholatnya, karena sholatnya masih, katakanlah, belum, kadang-kadang ada yang tertinggal, atau kadang-kadang belum khusyuk dan sebagainya, atau kebanyakan belum khusyuk dan sebagainya. Ada juga orang yang lemahnya atau gangguannya itu di mata, sering melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat. Ada yang di mulut, di lidah, ya, sering tak sengaja ataupun sengaja, nauzubillah, membicarakan orang lain, ya, atau di telinga dan sebagainya. Kita terus introspeksi kita lemahnya di mana, dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita sekarang persiapannya ya 1 bulan sebelumnya kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Kita yang paling kurangnya itu di mana? Pada saat kita tahu paling kurangnya di mana, kita latihan di situ. Insya Allah kita akan membahas 8-8-nya, dan ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik nanti pilih di bulan Ramadan di bulan Ramadan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pilih yang mana yang akan difokuskan. Semuanya tentunya harus dijaga, tapi harus ada yang fokus satu persatu. Ya, jangan sampai coba-coba langsung 3. Nah, itu tidak disarankan menurut buku ini. Coba satu-satu. Bulan Ramadan ini 1. Mungkin insya Allah setelah bulan Ramadan kita bisa melakukan yang lainnya. Ya, tapi kita mulai dari bulan Ramadan ini. Ramadan ini insya Allah menjadi titik awal bagi kita untuk kembali lagi mendekatkan diri, untuk mengarahkan, mereorientasikan diri kita kepada Allah. Ya, oke. Seperti disebutkan tadi, bab yang pertama di buku ini adalah sholat. Ya, sholat itu sangat penting. Ya, sebelum kita membahas yang penyakit hati, pertama kita maksudkan sholat dulu. Sholatnya juga harus baik. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, kita diperintahkan untuk meminta tolong. Ya,
wasta'inu bisobri wassalat. Jadi mintalah tolong kepada sabar dan sholat. Maksudnya kita menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Karena sholat ini merupakan pelindung kita. Ya. Jadi sebagai penahan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Sholat. Makanya itu insya Allah dalam artian ini kita akan melihat sholat. Ya. Jadi tadi ayatnya satu saja ya, dalam buku ini ada beberapa ayat, tapi satu saja yang saya sebutkan, wasta'inu bisobri wassalat. Ya. Di situ disebutkan juga di berikutnya ya, seek assistance, jadi dalam bahasa Inggrisnya ya, seek assistance with patience and sholat, jadi minta tolong dengan sabar dan sholat, dan tentunya dan sesungguhnya hal itu merupakan sesuatu yang berat. Ya. Jadi wa innaha lakabirat, ya, jadi sesuatu yang berat, sesungguhnya itu sangat berat, kabir, berat sekali. Illa kecuali alal khosyirin, alal khosyiin, orang yang khusyuk, orang yang dalam hal ini maksudkan khusyuk ini orang yang seperti takjub ya, dalam bahasa Inggris itu biasanya terjemahkan sebagai awe ya, AWE itu takjub ya, ada rasa takut, ada rasa hormat, itu digabung semua itu khusyuk. Jadi seperti itu. Tentunya hasilnya kita khusyuk, tapi apa arti kata itu seperti tadi ya. Oke, jadi ayatnya itu salah satunya, ada beberapa ayat disebutkan. Kemudian seperti saya sebutkan tadi, di sini disebutkan bahwa kita coba melihat 40 hari kita harus menjaga sholat kita. Maksudnya menjaga bukan cuma jaga, karena insya Allah kita juga sudah sholat, sudah mulai teratur. Ya. Tapi yang dijaga itu pertama, caranya benar. Nah, kesempatan menjaga bulan Ramadan kita lihat, mungkin karena terlalu banyak sudah kebiasaan, ada bacaannya yang salah, ada tata cara yang salah, kita tidak sadar karena sudah terlalu biasa. Nah, ini menjadikan kesempatan untuk melihat lagi, lihat buku-buku fikih yang mengikuti mazhab Syafi'i atau yang mazhab lain, lihat. Yang tidak mengikuti mazhab juga lihat cara-cara sholat. Baca lagi, sekali lagi. Pastikan bahwa kita melakukan sholat dengan caranya yang benar. Doa iftitahnya benar, kemudian bacaan-bacanya benar, insya Allah membaca Al-Fatihahnya juga benar, ya. Kemudian membaca surat pendeknya juga benar, seperti itu, ya. Kita lakukan seperti itu, lakukan, baca, supaya kita yakin apa yang kita lakukan itu benar, ya. Niatnya juga benar, pada niat sholat subuh, niat sholat baca, maksudkan walaupun dalam bahasa Arab, usahakan dibaca lagi, dimemoris lagi, dipastikan tidak ada yang salah, ya. Bacaan-bacaannya. Itu pertama, formulanya. Ketahui juga sholat juga ada yang wajibnya dan juga ada yang sunnahnya, ya. Gerakan-gerakan yang wajibnya ada, yang sunnahnya ada. Jadi kalau yang lupanya wajib berarti sholatnya harus diulang. Jadi kita harus tahu yang wajib itu apa. Ya, kita tidak akan membahasnya dalam sesi ini, tapi ibu-ibu, bapak-bapak dan adik silakan dibaca kitabnya. Apa yang sunnah? Kalau sunnah, katakanlah kalau ketinggalan masih bisa membaca sujud yang lupa ya di akhir sholat tadi. Bagaimana caranya? Harus tahu bagaimana cara kita mau melakukan sujud kalau saat kita lupa hal-hal yang tidak wajib tetapi sunnah sholat, ya, insya Allah. Jadi itu formulanya, cara-caranya. Kedua, tentunya adalah kesuciannya, wudhunya, ya. Setelah tahu cara-caranya, oke. Sholat pertama di hari pertama kita ngecek, ya, wudhunya. Pastikan wudhunya juga benar, ya. Pastikan kalau wudhu bagaimana, kalau tayamum bagaimana, kesempatan dibaca lagi, oke. Kemudian itu yang kedua ya. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan tadi, 40 ya. Jadi kita di sini dicoba dalam latihan ini buku ini itu 40 hari. Insya Allah dalam 40 hari ini kita bisa menjaga. Ya, sholatnya tadi caranya benar, wudhunya baik, kemudian selanjutnya waktunya. Waktunya juga kita niatkan, kita akan sholat di awal waktu. Kecuali ada alasan yang benar-benar tidak bisa kita hindari, kita akan sholat tepat pada waktunya. Kalau laki-laki, kalau bisa, insya Allah kita lakukan juga sholat berjamaah di masjid. Ya, paling tidak sholat subuh atau sholat isya. Kalau tidak di masjid, mungkin mengajak keluarga jadi imam. Ya, diusahakan. Ada yang misalnya tidak mungkin kalau zuhur karena kerja, tidak apa-apa. Pilih satu, misalnya maghrib atau isya berjamaah. Seperti itu. Dan ya, kalau tidak bisa semuanya, pilih satu. Tapi targetkan.
saya akan targetkan misalnya ya, sholat dengan cara yang sebenarnya yang saya pelajari, menjaga wudhu saya ya dalam sholat itu dan juga wudhu yang sebaik-baiknya. Kemudian saya targetkan katakanlah subuh sampai maghrib di rumah, isya di masjid. Pada saat maghrib misalnya dengan keluarga. Seperti itu, tertuliskan ini target saya. Ya. Dan lakukan itu 40 hari berturut-turut. Mengapa 40? Nah ini dalam kalau secara Islam 40 ini para ulama melihat dari kisah Nabi Musa. Ya, pada saat bertemu Allah, berbicara dengan Allah, itu 40 hari ada persiapannya sebelum bertemu. Ya. Tapi ternyata secara ilmu manajemen juga, ya, semua ilmu pendidikan juga, ada yang melakukan riset antara 30 sampai 40 hari. Kalau kita melakukan sesuatu 30 hari berturut, 30 sampai 40 hari berturut-turut, itu akan menjadi habit bagi kita, jadi kebiasaan. Nah, insya Allah kita di sini juga membiasakan diri untuk sholat dengan sebaik-baiknya, tak caranya benar, wudhunya baik, waktunya juga benar, dan juga kita mencari tambahan pahala dengan berjamaah. Ya, jangan terlalu over, tapi realistik targetnya. Ya, katakanlah kalau belum pernah sholat di masjid 5 waktu, ya sekali saja paling nggak targetnya. Ya, gitu. Dan kalau misalnya tidak ada alasan yang kuat, kita harus menjalankan niat kita tersebut. Nah, terus bagaimana kalau bolong, kelupaan, tidak ada alasan yang baik? Menurut buku ini, diulang lagi dari satu lagi. 1, 2, 3, 4. Moga-moga kita bisa menjaga sampai 40, dan pada saat 40 mungkin ini sudah 30 hari bulan Ramadan, insya Allah ini masih ada beberapa hari lagi ya, atau kita mulai minggu depan terus bulan Ramadan, insya Allah pertengahan Ramadan kita sudah selesai, kita menjaga, kita bisa lakukan latihan yang kedua. Yang pertama insya Allah kita lakukan sholat dulu, yang sholat yang paling penting. Ya, udah gitu nanti setelah yang sholat kita baru boleh melihat dari yang 7 pintu hati itu. Apa pintu hati itu? Ya, mata, telinga, lidah. Ya, 1 mata ya, 2, 3 lidah. Tangan, kaki, 5. Kemudian perut kita juga, ya, makan, ya. Kemudian alat kelamin tentunya, ya. Jadi ada 7 pintu hati. Nanti ada latihan-latihannya di sini dan juga ada ayat-ayatnya. Yang pertama kita sekarang ini kita coba sholat, ya. Coba ditulis istilahnya tadi plan kita, ya. Latihan persiapkan, bacaan-bacanya, wudhunya dan sebagainya. Ya, di sini mungkin yang terakhir pesan bukan dari ayat ya, tapi dari seorang ulama terkenal dari Maroko, Syekh Abdurrahman Al-Hakdari. Ini menyebutkan bahwa sholat itu seperti cahaya yang bersinar dari hati seseorang. Ya, siapa yang tidak mau? Makanya kalau orang yang rajin sholat, biasanya mukanya bersinar, hatinya juga baik, karena itu terpengaruh oleh sholatnya. Ya, sholat bukan hanya gerakan-gerakan saja, tetapi juga melatih diri kita dan membersihkan hati kita. Itu ya, bagaimana caranya untuk menjadikan sholat itu sebagai cahaya bagi kita? Caranya yang pertama di sini adalah merendahkan diri kita pada saat kita sholat. Jadi pada saat kita sholat, menurut yang ini, benar-benar rasakan kita berada di hadapan Allah yang Maha Besar. Mungkin pada awalnya boleh merasakan takut, lama-lama jadi rasa cinta. Ya. Dan rasa takut juga di sini, takutnya kepada Allah itu bukan takut pada hal lain. Kalau hal lain kita takut pergi, kalau kepada Allah takut malah kita mendekat. Ya. Jadi rasakan bahwa kita benar-benar di hadapan Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, bisa menarik jiwa kita, menarik nyawa kita pada saat itu. Kalau Dia Azza wa Jalla mau, kita benar-benar berasakan berada di situ. Yang pertama sebelum mencapai level cinta, mungkin rasa takut dulu. Rasa takut. Paling tidak aware, takut di hadapan Allah. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ya, menurut saya ini merasakan kebesaran Allah. Pada saat Allahu Akbar, rasakan pada itu maksudnya kita Allah Maha Besar. Tidak ada lagi yang besar selain Allah. Ya, jadi kalau kita sedang memikirkan dapur, sedang masak, sholat dulu, tidak ada yang lebih besar dibanding Allah. Lupakan dulu. Jangan diingat-ingat resepnya. Kalau kita sedang ada berangkat mau meeting,
tinggalkan dulu meetingnya. Tidak ada yang lebih besar dari saat kita sholat itu. Jadi insya Allah dengan latihan ini kita dapat yang dalam Al-Quran distilahkan sebagai mendirikan sholat. Ya, sholat. Bukan hanya sholat, tapi mendirikan sholat. Sholat menjadi pusat kegiatan kita. Yang lain adalah di sekitar sholat. Bukannya sebaliknya, ada kegiatan-kegiatan dan sholat terselip di antara kegiatan itu. Bukan seperti itu. Ya, demikian ibu-ibu, bapak-bapak dari hadiri pengajian KGR yang dirahmati Allah, kajian mencapai takwa pada kesempatan kali ini yaitu sholat. Insya Allah di sesi-sesi berikutnya Irfan akan membahas pintu-pintu masuk hati tersebut. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kesalahan hanya dari Irfan sendiri, kekurangan Irfan. Maafkan atas kesalahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.